adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu energi. Di daerah kita, banyak sekali sumber energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitar kita. Pertama, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang sangat penting. Energi listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti lampu, televisi, dan kulkas. Namun, pada zaman dulu, sebelum adanya listrik, masyarakat belum menggunakan alat tersebut. Mereka menggunakan lampu minyak atau pelita untuk penerangan pada saat malam hari. Sekarang, dengan adanya listrik, kita bisa belajar pada malam hari, menonton televisi, dan menggunakan berbagai alat dengan lebih mudah. 2. Energi cahaya. Energi cahaya berasal dari matahari. Cahaya matahari membuat lingkungan menjadi terang, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Di Ende, lebih tepatnya di pesisir pantai Ambosima, para nelayan memanfaatkan cahaya matahari saat mengambil hasil tangkapan ikan di laut pada siang hari. Dengan cahaya matahari, nelayan dapat melihat ikan, perahu, dan keadaan sekitar dengan lebih jelas. Saat malam hari, nelayan menggunakan cahaya dari senter atau lampu perahu untuk membantu melihat keadaan di sekitar. Oleh karena itu, energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 3. Energi panas. Energi panas terbesar berasal dari matahari. Energi panas sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Di Desa Loboniki, Dondo, Kabupaten Ende, masyarakat memanfaatkan energi panas untuk berbagai kegiatan. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan hasil panen. Selain itu, masyarakat juga menggunakan panas dari tungku kayu untuk memasak makanan dan menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Oleh karena itu, energi panas sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Ende. 4. Energi gerak. Setiap benda yang bergerak memiliki energi gerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak akan semakin besar apabila suatu benda bergerak semakin cepat. Di Kabupaten Ende, banyak ibu-ibu yang menenun untuk membuat sarung tenun. Saat menenun, tangan ibu-ibu bergerak mengatur dan menyusun benang pada alat tenun hingga menjadi sarung tenun yang indah. Gerakan tangan dan alat tenun tersebut merupakan contoh energi gerak dalam kehidupan sehari-hari. 5. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat. Energi kimia dapat ditemukan pada makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Di Kabupaten Ende, masyarakat mengonsumsi makanan seperti jagung, ubi, singkong, dan nasi. Makanan tersebut mengandung energi kimia yang akan diubah oleh tubuh menjadi energi untuk kita belajar, bermain, bekerja, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. 6. Energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Di Kabupaten Ende, energi bunyi dapat ditemukan pada alat musik tradisional seperti gong dan gendang. Saat gong dipukul atau gendang ditabuh, alat musik tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan sering digunakan untuk mengiringi tarian dan upacara adat masyarakat Ende. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, sumber energi di sekitar kita. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses perubahan. Sumber energi sangat penting karena membantu berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah dan dapat digunakan secara terus-menerus.
Sumber energi ini tersedia di alam dan tidak mudah habis. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah matahari, air, angin, dan ombak. Sumber energi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang sangat bermanfaat di kehidupan kita. Energi cahaya membantu tumbuhan melakukan fotosintesis sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sementara itu, energi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan hasil panen. Contoh lain pada lampu di pinggir jalan kota Ende, pada siang hari, panel surya menyerap cahaya matahari dan menyimpan energi listrik ke dalam baterai. Saat malam hari, lampu jalan otomatis menyala menggunakan energi listrik yang sudah disimpan tadi. 2. Air. Air merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat penting bagi kehidupan. Air digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan menyiram tanaman. Di Kabupaten Ende, air bersih untuk masyarakat disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Kelimutu yang memanfaatkan sumber mata air alami. Untuk wilayah Kota Ende, pasokan air berasal dari beberapa mata air utama seperti mata air Nangaba dan mata air Wolowona. Air dari sumber mata air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, air merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan. 3. Angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, energi angin sering dimanfaatkan untuk bermain layang-layang. Pada musim kemarau, angin bertiup cukup kencang sehingga layang-layang dapat terbang tinggi dan melayang di udara. Kegiatan ini menjadi salah satu permainan yang disukai anak-anak. 4. Ombak. Ombak merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Ombak terjadi karena gerakan air laut yang dipengaruhi oleh angin. Energi ombak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di daerah pesisir. Di Kabupaten Ende, ombak dimanfaatkan oleh para nelayan saat melaut dan menjadi daya tarik wisata pantai. Ombak juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memperlancar gerakan air laut sepanjang pantai. 5. Makanan. Makanan merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Setelah dimakan, makanan akan diubah menjadi energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Di Kabupaten Ende, masyarakat mengonsumsi waai bunga, ikan, dan sayur santan sebagai sumber energi. Waai bunga merupakan makanan khas yang memberikan tenaga sehingga tubuh tetap kuat untuk belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas sehari-hari. 6. Panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang berasal dari panas di dalam perut bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat di sekitar Gunung Rokatenda Palue. Kabupaten Sika, terdapat sumber uap panas bumi yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Contoh di Kabupaten Sika, masyarakat di sekitar Gunung Rokatenda memanfaatkan uap panas bumi untuk menghasilkan air minum. Uap panas dialirkan menggunakan bambu sebagai saluran. Ketika uap melewati bambu, uap akan mengembun menjadi air yang kemudian ditampung dan digunakan sebagai air minum. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa panas bumi dapat dimanfaatkan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika terus digunakan. Sumber energi ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pertama, minyak bumi.
Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi diambil melalui proses pengeboran, kemudian diolah menjadi berbagai bahan bakar seperti bensin dan solar. Contoh kendaraan seperti mobil dan sepeda motor menggunakan bensin atau solar yang berasal dari minyak bumi sebagai bahan bakar. 2. Batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun. Batu bara diperbolehkan dengan cara ditimbang dari dalam bumi dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi, seperti pembangkit listrik dan industri. Contoh di Indonesia, batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau PLTU untuk menghasilkan energi listrik. 3. Gas bumi. Gas bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Gas bumi berasal dari lapisan bumi dan terbentuk selama jutaan tahun. Gas bumi banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan sebagai sumber energi di berbagai industri. Contoh, gas LPG yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk memasak merupakan hasil olahan dari gas bumi. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, penghematan energi. Yang pertama, penghematan energi listrik. Energi listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan energi listrik untuk menyalakan lampu, televisi, kipas angin, dan alat elektronik lainnya. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi agar tidak terbuang sia-sia. Caranya mudah, yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut cas setelah dipakai, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan menggunakan listrik seperlunya. Dengan menghemat energi listrik, kita ikut menjaga lingkungan dan membantu agar energi tetap tersedia untuk masa depan. 2. Penghematan air. Air sangat penting bagi semua makhluk hidup. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Oleh karena itu, kita harus menghemat air agar tidak cepat habis. Cara menghemat air sangat mudah, yaitu menutup keran setelah digunakan, tidak membiarkan keran tetap terbuka, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. 3. Penghematan bahan bakar. Bahan bakar sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Bahan bakar digunakan untuk memasak dan menjalankan kendaraan. Karena jumlahnya terbatas, kita harus menghemat penggunaannya. Caranya, menggunakan kendaraan umum atau bersepeda jika jaraknya dekat, mematikan mesin kendaraan saat berhenti lama, dan menggunakan bahan bakar seperlunya. Dengan menghemat bahan bakar, kita membantu menjaga lingkungan dan memastikan persediaannya tetap ada untuk masa depan. 4. Penghematan bahan alam. Bahan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kayu, air, dan batu. Kita harus menghemat bahan alam agar tidak cepat habis dan tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Caranya, mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna serta mengurangi penggunaan kertas dan tisu. Dengan menghemat bahan alam, kita ikut menjaga kelestarian lingkungan.